Sahabat budaya, masih di sini di ruang podcast kata budaya kata siapa? Saya hari ini podcaster Ares. Tapi saya di CJ-nya ditulisnya Aresa Sicilia. Boleh nggak sih ditulisnya Ares aja kata Ogi? Boleh. Alhamdulillah, soalnya kan nama tenar saya Ares gitu kan. Jadi kalau kalian mau tahu informasi seputar kebudayaan yang real, no fake, no gimmick, cuma di sini doang. Adanya di kata budaya kata siapa? Yang asli itu cuma ada di YouTube-nya Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Jadi kalau ini di copy terus ada di YouTube lain, jangan percaya ya, jangan di subscribe. Cuma di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, ingat. Kali ini kita kedatangan siapa nih? Ada tamu istimewa. Saya agak grogi karena dapat tamunya nih, saya agak-agak jadi speechless gitu. Kita kedatangan Ibu Irini Dewi Wanti, Direktur Pelindungan Kebudayaan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ibu baik juga kan? Alhamdulillah sehat Bu. Di tengah pandemi ini kan ya Bu ya, kita harus menjaga kesehatan. Betul. Ya. Ibu boleh kayak boleh tanya-tanya Ibu ya, mohon maaf Bu kalau saya Boleh Mbak, selagi nggak bayar. nggak bayar ya sekarang ya. Alhamdulillah masih gratis. Iya, jadi saya yang tahu dulu Ibu mulai bergabung dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dulu Bu. Oh, kalau bergabung di Direktorat Jenderal Kebudayaan, saya memang orang kebudayaan dari tahun 96, Mbak. Wah, 96 di Direktorat Kebudayaan. Ya, jadi saya itu dari mulai CPNS itu memang orang kebudayaan. Kenapa saya katakan orang kebudayaan? Dulu pun ya walaupun kebudayaan itu pernah di Kementerian Pariwisata Ya, kan gitu, betul. tapi awalnya memang awal saya menjadi CPNS itu memang kementerian kita namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu zamannya masih departemen ya Bu ya. Iya, tahun 96, dan ada satu direktorat jenderal ya namanya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Seperti itu. Tapi baru menjadi di Direktur Nah, Pelindungan kalau Kebudayaannya. di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, kebetulan saya pelantikan itu tanggal 24 Agustus tahun 2021 yang lalu. Itu secara resmi dan sah bergabung di Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Iya, mohon maaf tadi ada sedikit iklan kan udah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Jangan. Maksudnya ada azan dulu sebentar, mohon maaf ya. Ya. Kita lanjut lagi nih Bu, mohon maaf atas iklannya sedikit kan. Terus nih Bu, ada pertanyaan nih tuh dari sponsor. Disuruh menjelaskan tugas dan Sponsor kita yang mas-mas yang di depan-depan kita itu. ada Bapak Eko dan besti saya ada Pak Togi. Saya manggilnya Ogi kan. Bu. Ogi, Iya. Jadi dari itu nama panggungnya ya? Nama panggungnya dia Ogi. Tapi nama panjangnya Partogi Parsupilani Bu saya manggilnya. Iya kan gitu. Iya. Soalnya susah nama marganya. Oke. Iya, jadi ada pesan sponsor Bu disuruh menanyakan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Oh iya ya, untuk yang nanti untuk semua yang mendengarnya Iya, supaya biar paham gitu ya. tahu. Oke. Jadi Direktorat Pelindungan Kebudayaan, pelindungan dong nomenklaturnya. Tapi kalau sering orang salah membuat Perlindungan. Bedanya Iya. ya apa ya Bu? Jadi kalau Direktorat Pelindungan Kebudayaan ini dia memiliki tugas itu untuk pelaksanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Gitu. Objek pemajuan kebudayaan nih orang-orang pasti belum ada apa sih itu objek pemajuan kebudayaan? Sejak 2017 kita punya satu undang-undang yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, yang menjadi sasaran apa sih yang akan dimajukan gitu. Iya. Nah, itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Jadi 10 objek pemajuan kebudayaan itu adalah sasaran dari pemajuan kebudayaan itu. Jadi ada manuskrip, ya, tradisi lisan, kemudian pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, adat istiadat, ritus perayaan, seni, bahasa, permainan rakyat,
dan olahraga tradisional. Olahraga tradisional. Ya, jadi ada Jadi 10. 10 itu ya Bu ya yang jadi Iya. objek kemajuan kebudayaan yang akan dimajukan. Ya, betul. Yang itulah menjadi sasaran pemajuan kebudayaan. Itu yang tentunya ingin dimajukan. Untuk kelestarian. Ya, dalam konteks pelestariannya. Jadi mulai dari pelindungannya, pengembangan pemanfaatan, kemudian pembinaan. Ya, itu jadi tujuan dari pemajuan kebudayaan itu sendiri. Iya, terus kenapa sih Bu objek ini tuh harus dilestari? Ini kan nggak berbentuk ya Bu ya? Apa? Ya, karena tadi tugas dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan tadi kan saya katakan ada 2 ya. Iya Bu. 1, pelindungan terhadap cagar budayanya, berarti itu yang intangible-nya. Nah, kemudian objek pemajuan kebudayaan. Nah, objek pemajuan kebudayaan ini masuk yang intangible gitu. Jadi dalam mungkin bagi masyarakat itu lebih dikenal juga dengan warisan budaya tak benda. Benda. Makanya tadi saya bilang, ini nggak ada bentuknya, apa yang dimajukan gitu kan? Sebenarnya bukan tidak ada bentuknya atau tidak ada wujudnya, walaupun sering dikatakan tak benda atau tidak berwujud. Sebenarnya bukan tidak berwujud. Justru sebenarnya warisan budaya tak benda dimaksudkan adalah kalau pengertiannya yang simpelnya gitu, misalnya makanan, gitu kan, itu masuk dalam kuliner. Kalau domainnya misalnya masuk dalam kemahiran tradisional gitu. Kok bisa beda, Bu? Nah, kan ada bendanya. Iya, ada bendanya. Kan ada makanan, Ada misalnya makanannya. apa ya? Misalnya kita katakan empek-empek gitu. Enak. Kan ada bendanya. Iya, Empek-empek kan sebagai benda gitu. Heeh. Tetapi kenapa dia jadi intangible? Kan kalau dimakan habis. Oh iya, jadi itu yang Berwujud. bikin intangible ya Bu Iya. ya? Jadi maksudnya di sini adalah tentunya yang menjadi satu konteks kenapa dia warisan budaya tak benda. Sebenarnya bukan bendanya itu, tetapi kemahiran intelektual masyarakatnya. Jadi kemudian juga ekspresinya, kemudian juga ide-idenya seperti itu. Jadi kalau namanya ide itu kan adanya di mana? di dalam kepala Terus gitu ya Bu ya? yang namanya ekspresi, rasa dan adanya kan di Iya. Jadi kalau ide-ide kreatif dari tim ini juga masuk intangible juga. Iya. Ya, terus Ibu di Direktorat Pelindungan Kebudayaan ini kan katanya ada kelompok kerja gitu Oh ya, Bu iya, betul. Itu kelompok kerja proses gitu gimana Bu? Bisa Ya. dijelaskan nggak? Karena memang upaya pelindungan itu kan ada proses ya, mulai dari melakukan inventarisasi, kemudian penetapan, pelindungannya itu dalam bentuk misalnya pengamanan, ya, pengamanan dan yang terakhir itu pengamanan, penyelamatan, dan yang terakhir itu adalah publikasi gitu. Jadi semua ini dituangkan dalam kita menyusun kelompok-kelompok kerja yang ada di Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Jadi ada 4. Pertama itu kelompok kerja inventarisasi. Ini terkait dengan data. Karena ini data juga sebagai amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kita kalau ditanya, Indonesia ini adalah negara adidaya budaya, mempunyai kekayaan yang luar biasa terhadap warisannya. Berapa sih jumlahnya? Nah, kita bingung. Iya, Nggak bisa kan kalau sekarang kita bilang sama teman-teman kita ini yang anak-anak muda ini tak ternilai jumlahnya. Itu berapa? Di Borobudur 1.000 aja gitu ya, Candi Prambanan Jadi gitu. harus tentunya ini harus sekarang nih harus bisa diukur jumlahnya. Jadi kalau misalnya katakan kaya, nah bagaimana caranya? Nah inilah saat ini pemerintah tentunya di Dijen Kebudayaan dan juga di Direktorat Pelindungan Kebudayaan menata tentunya dalam melakukan inventarisasi ya. Jadi inventarisasi itu mulai dari registrasi nasional budaya, kemudian inventarisasi warisan budaya tak benda atau OPK, objek pemajuan kebudayaan tadi. Kemudian juga ada manajemen aset digital, koleksi nasional, jadi banyak banget. Manajemen aset digital. Betul kan, kita adidaya budaya kan. Itu maksudnya di apa Bu? Aset digitalnya di manage gitu? Ya, karena memang selama ini kalau tadi saya katakan, loh kita punya kekayaan yang luar biasa. Apa sih kekayaannya? Oh, banyaknya lukisan dari maestro-maestro kita yang sangat luar biasa yang sudah mendunia. Dari lukisannya Avandi, Basuki Abdullah dan lain-lain itu di mana gitu lah. Kita nggak tahu di mana. Nah, ketika
ini apa namanya, jadi oh ternyata ada misalnya di Galeri Nasional, oh ada di museum mana gitu. Ini semua jadi masuk di dalam data manajemen aset jadi data digital kita biar bisa Jadi, men-track ya Bu ya. termasuk koleksi-koleksi juga yang ada di museum nasional maupun museum-museum di daerah seperti itu. Jadi sampai ke kalau daerah. misalnya ada pertanyaan berapa jumlahnya dan di mana, nah itu kita bisa menjelaskan, tidak abstrak gitu. Iya, biasanya kan ditanya, oh itu banyak jumlahnya gitu. Berapa? Oh ini ada datanya. Iya. Bisa begitu sekarang ya Bu ya kita. Betul. Nah, kemudian kelompok kerja selanjutnya adalah ketika sudah ditetapkan, maksudnya sudah diinventarisasi gitu, udah masuk di dalam database besar ya, di data pokok kebudayaan seperti itu. Itu kan harus ditetapkan. Ditetapkan kenapa? Supaya untuk mengetahui keberlanjutan dari kondisi apakah itu cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Jadi ada penetapan untuk cagar budaya. Jadi di penetapan ini juga, karena kalau penetapan itu kan sebenarnya ada pembagian kewenangan Mbak untuk cagar budaya. Ada kewenangan pemerintah daerah, kabupaten kota, itu untuk peringkat cagar budaya di tingkat kabupaten kota itu yang ditetapkan oleh bupati atau wali kotanya. Kemudian cagar budaya yang ditetapkan provinsi, berarti itu oleh gubernur. Dan cagar budaya peringkat nasional itu ditetapkan oleh menteri. Dan semua ini dikaji terlebih dahulu oleh tim ahli cagar budaya. Ada timnya Bu ya, Iya, buat betul. memperingatkan itu. Itu diperingatkan itu buat apa Bu? Biar naik kelas gitu ya Bu ya? Ya, itu tadi saya katakan itu supaya jelas pembagian kewenangannya. Karena kan nggak mungkin yang di ujung, misalnya katakanlah misalnya kita punya wilayah begitu luas, ujung Sumatera, bagian barat, ujung timur Indonesia, misalnya di Papua sana, terus langsung misalnya ke Jakarta, waduh, ngurus yang satu cagar budaya ini langsung harus kita misalnya ke pemerintah pusat gitu, itu kan jangan semuanya di pusat ya Bu ya. Iya. Daerah Jadi juga harus jelas tanggung jawab kewenangannya. gitu ya Bu. Begitu juga untuk penetapan warisan budaya tak benda Mbak, gitu. Tak benda juga ada peringkat-peringkatnya gitu. Bukan pemeringkatan, tetapi ada pembagian. Kalau itu kan kalau misalnya cagar budaya jelas itu adalah amanat undang-undang ya, undang-undang cagar budaya gitu. Nah, kalau untuk yang WBTB ini bukan pemeringkatan, tetapi ada yang menjadi prioritas nantinya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia gitu. Artinya apa? Artinya kita sudah punya 1528 ya. Wah, WBTB banyak Indonesia. banget, Bu. Ini yang menjadi prioritas yang harus diurus secara nasional, bukan kewenangan pemerintah pusat, tetapi secara nasional. Harus dibedakan, Bu. Gitu. Nanti kalau pemerintah pusat, oh saya punya misalnya apa ya? Ada misalnya permainan rakyat gitu, diurus saja sama menteri. Enggak seperti itu. Kok gitu. jadi menteri yang ngurus? Jadi menteri yang ngurus gitu kan. Nah, enggak seperti itu, Mbak. Jadi tetapi ada yang jadi prioritas. Kenapa prioritas? Nah, yang prioritas inilah nantinya gitu, itu akan menjadi hal yang paling kita dorong untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia. ICH UNESCO atau Intangible Cultural bisa Heritage sampai dunia ya Bu Iya, ya? betul. Kita sudah punya 12. Wah, ada 12 nih. Apa nih jadi? Nah, ya, wayang, Wayang, iya. keris, batik, pelajaran batik ada 2 loh. Satu itu kategori representative list, kemudian satu lagi best practice ya. Jadi makanya pelajaran membatik. Pelajarannya ya Bu ya. Iya. Kemudian angklung, saman, noken, ayo apa lagi ayo? Apa ya? Penisi, ada penisi, terus ada pantun, gamelan, apa lagi yang belum saya sebut? Kayaknya udah deh Bu. Saya nggak berurutan nyebutnya. Kayaknya udah ada deh. 12 soalnya. Kayaknya udah Bu 12. Kalau mau ditambahin bisa. Ada 12 gitu Mbak. Nah, yang pastinya yang terakhir itu adalah gamelan tahun 2021. Baru banget berarti Bu ya, Iya, tahun betul. lalu gitu ya. Itu gimana Bu cara bisa jadi ke UNESCO gitu dunia? Ya, memang ya sebagaimana tentunya Indonesia kan tentunya sudah meratifikasi konvensi ICH UNESCO, konvensi tahun 2003.
Jadi berarti Indonesia adalah sebagai negara pihak. Kita ada 300-an lebih negara pihak yang meratifikasi konvensi. Eh, jadi Indonesia itu yang ke-198 sebagai negara yang meratifikasi konvensi ini, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2017. Wah, sudah jadi PP ya Bu ya. Ya, jadi maka kalau negara-negara pihak yang sudah meratifikasi, berarti dia punya kewajiban dong, gitu. Ya, kenapa harus diusulkan? Diusulkan ini tentunya dalam rangka upaya keberlanjutan dari warisan budaya tak benda itu lebih lanjut, gitu. Jadi bukan hanya nanti menjadi kewajiban Indonesia, tetapi menjadi kewajiban warga dunia untuk melestarikannya. Jadi sebenarnya prinsipnya seperti seluruh itu. dunia harus ikut melestarikan ya Bu ya, mau nggak mau. Betul. Jadi berarti kalau Jadi bukan ketika dia menjadi warisan dunia jadi dipersempit, tapi justru inilah kesempatan mengenalkan Indonesia melalui kebudayaan. jadi kita di mata dunia kita udah tahu ya. Betul. Berarti ini kalau mengusulkan ya Bu ya. Mengusulkan ke dia ini berarti ada pokjanya sendiri ya Bu ya. Ya betul. Tadi saya sampai kepada penetapan ya. Nah, setelah penetapan itu upaya lainnya di pelindungan ini ya sebagaimana kata pelindungan itu sendiri, pastinya kalau melindungi itu apa? Menyelamatkan, kan gitu. Memeliharanya. Jadi memang ada satu kelompok kerja yang namanya warisan budaya yang dilindungi. Nah, untuk misalnya apa yang dilakukan kan gitu, apa yang dilakukan oleh teman-teman di kalau saya nyingkatnya WBL, warisan budaya dilindungi. Kan dilindungi, L-nya. Nah, teman-teman yang di WBL ini misalnya ada kita kan punya 176 kawasan cagar budaya nasional. Banyak banget Bu. Nah, yang 176 ini setelah dia ditetapkan sebagai satu kawasan cagar budaya nasional ya, ini kan harus ada tindak lanjut upaya perlindungannya. Nggak sembarangan orang bisa misalnya masuk ke zona inti, misalnya ke cagar budayanya tersebut gitu. Caranya bagaimana? Masuk ini dalam artian punya ini ya, punya tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk pengembangannya. Nah, nggak artinya semua dengan misalnya tujuannya baik gitu, tujuannya baik untuk pengembangan dari si cagar budaya ini, tapi tentunya tidak sembarangan, karena kalau salah gitu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dari cagar budaya malah akan merusak dirusak ya. Nah, jadi apa upayanya? Nah, di teman-teman di Pokja ini adalah melakukan kegiatan pembuatan zonasi. Misalnya zonasi ini kan untuk mengatur ke ruangan ya, artinya di mana nih bisa dibangun atau dikembangkan. Jadi ada zona inti, zona penyangga, dan sampai zona pengembangan. Nah, dari zona-zona inilah diketahui di mana nih kita bisa misalnya untuk membuat berbagai aktivitas yang mendukung si cagar budaya ini, atau untuk misalnya supaya cagar budaya ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya dalam berbagai ekspresi kebudayaan, tapi nggak langsung mengganggu janjinya gitu, atau misalnya bangunannya gitu si cagar budaya ini. Jadi itu perlu pengaturan. Kemudian juga kita kan banyak banget nih Mbak benda-benda cagar budaya kita di luar negeri. Kok bisa Bu di luar negeri? Dijual? boleh Kakak. Nah, namanya kita 350 tahun Belanda ada di Nusantara. Ya. Dijarah ya Bu. Negara-negara Eropa juga. Ya, mungkin ya namanya masa itu ya, masa itu gitu. Itu kan masa kolonial ya. Jadi ya bisa saja, bukan penjarahan sih sifatnya, tetapi lebih kepada mungkin karena saat itu si kolonial ini kan berkuasa ya di Nusantara gitu. Namanya menganggap berkuasa ya berarti bisa melakukan apa saja kan. Tapi kan ini zamannya sudah berubah gitu. Jadi tentu saja karena zaman juga sudah berubah, kemudian berbagai diplomasi antar negara, antar pemerintah gitu ya, itu bisa dilakukan dalam hubungan kerjasama yang
politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, konteksnya tentunya repatriasi adalah sebagai salah satu solusi ya, di mana kita pihak Indonesia maupun negara-negara ya tadi nggak cuma sebenarnya nggak cuma di Belanda sih, ada di beberapa negara lain yang gitu, pernah ketika menjajah Indonesia gitu ya Bu. bukan konteksnya menjajah. Kadang-kadang begini ya Mbak, kita nggak tahu kita nggak tahu asal usul dari benda cagar budaya itu pastinya kenapa ada di misalnya di satu negara, katakanlah misalnya di Amerika gitu. Walaupun ketika ditelusuri, oh ini misalnya ini masuk dalam bagian benda-benda yang diseludupkan oleh satu apa ya, Apa mafia apa gitu ya. apa sebutannya Nah, ini. tetapi tentu saja itikat dari negara tersebut adalah mengembalikan asal usul dari benda ini ke negara asalnya Asalnya, ya. gitu kan. Asalnya itu juga menjadi bagian dari apa namanya, ranah repatriasi. Jadi nggak semata-mata misalnya dengan Belanda karena aspek sejarah masa lalu ya, masa kolonialisme, tapi juga ada berbagai hal. Tapi kenapa pentingnya kan gitu? Iya. Karena ini juga terkait tentunya tentang ya identitas ya. Itu tentunya kita dalam rangka melindungi warisan budaya kita sebagai tentunya identitas bangsa Bangsa, gitu. ya. Jadi kalau namanya kita menghargai leluhur kita ya kan, mencintai budaya kita kan wajib melindunginya Iya, sebagai betul. sebuah identitas apalagi kan. Iya. Gitu. Nah, kemudian juga ya berbagai tentunya regulasi-regulasi yang terkait dengan upaya pelindungan dari cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan. Yang terakhir kelompok kerja, kita masih cerita tentang kelompok kerja Masih panjang ya. Kan memang banyak kerjaannya. Banyak Oh, kerjaannya iya. makanya. Iya Bu. Nanti dari obrolannya banyak yang pengen gabung, Mbak. Oh, nggak apa-apa. Kita bisa merekrut. Bisa kan ya? Nanti kita tanya dulu. Nah, terakhir itu karena kan setelah ditetapkan, dilindungi, kemudian kita naik lagi, istilahnya naik lagi, ini sudah diakui sebagai warisan dunia. Iya. Baik itu benda maupun tak benda. Contohnya kalau misalnya yang benda, Borobudur, Prambanan gitu. Oh ya. iya, itu udah Nah, itu sudah juga yang tadi yang 12 tadi. Nah, maka ada satu pokja yang memang khusus mengurus Khusus banget. mulai dari pengusulan dia sebagai WHC. Jadi WHC itu maksudnya yang untuk yang benda Iya, gitu. Sekarang kita lagi pengusulan juga apa namanya untuk yang Tak bendanya, warisan Bu. tak bendanya Iya. itu kita ada 4 ya, walaupun ini sekarang masih satu yang sedang diproses gitu. Jadi kita ada jamu, ada reok, kemudian tenun, dan satu lagi apa kok saya lupa gitu. Kalau saya tahu kira-kira Nanti ketahuan nggak ya? Seingat Jadi- saya soalnya ada tempe Bu. Tempe, ya Iya. betul tempe. Nah, itu sedang kita nantinya pastinya ini juga akan mengikuti siklus ya, dari Sekretariat ICH UNESCO sendiri, Iya. Paris ya, yang mengatur ini bahwa negara-negara pihak ya hanya mengikuti siklus tersebut 2 tahunan ya baru sidang. Nah, juga kita sedang mengusulkan bersama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya yang mendukung ini, itu sumbu filosofi Kota Yogyakarta. Waduh, apa? Kok ada sumbunya Kota Yogyakarta? Saya baru tahu. Filosofi, jadi maksudnya sumbu itu sebenarnya poros ya, Mbak. Sumbu Kira- kompor. kan dipikir, udah ada sumbunya di sebelah Ya. mana gitu. Jadi itu apa namanya, itu berbagai aktivitas kegiatan atau program-program yang ada di Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Ada yang minat mau bergabung? Pastinya kan. Asik kok. Mbak Aris asik nggak kerja di pelindungan kebudayaan? Saya kerja di mana? Aduh, kan ceritanya enggak ya gitu. Jadi kalau ya mungkin anak-anak muda sekarang gitu, sekarang itu gini, tantangan pekerjaan itu memang cukup ini ya, bukan masalah kompetitif di dalam cari lapangan pekerjaan, tetapi anak-anak sekarang itu juga pengen passionnya itu yang gimana ya, kerja itu tapi menyenangkan Iya, gitu, yang maunya happy. iya.
bebas berekspresi kan gitu ya anak Iya, muda pengennya pasti yang kan? begitu. Nah, itu. Kayaknya minat kebudayaan masih kurang gitu di anak Iya, muda sekarang justru ya, Bu. kalau di kebudayaan ini itulah tempatnya anak muda. Jadi jangan dibayangkan anak kalau kebudayaan tuh urusan yang 50 tahun ke atas gitu yang bisa dicebek. Aduh, orang tua semua gitu. Aduh, teman saya ini masih muda, Bu. Gitu makanya. Patogi. Umurnya Jadi- masih ya Iya, jadi teman-teman di Direktorat Pelindungan Kebudayaan tuh banyak yang masih muda-muda. nggak muda saya seperti saya. Ntar nanti kan ada ya Mbak ya. Iya, baik. Terus Ibu setelah itu kan tadi ada pesan sponsor lagi nih, Apa Bu. tuh? Iya, tadi saya Banyak ya pesannya. saya dikasih lampu-lampu tadi sama Ogi. Ekspedisi Sungai Batanghari. Oh, iya, nah itu dia. Jadi Katanya bicara mau tentang ada. ekspedisi itu sebenarnya, ini saya jelasin lagi kenapa jadi ada ekspedisi. Iya, kan kenapa gitu. ekspedisi bukan doang biasanya yang punya. Sensor sendiri. Jadi kenapa kok ada ekspedisi? Nah, sebenarnya kan gini, kita di 2021, 2022 gitu, kita ini sedang fokus terhadap penataan salah satu kawasan cagar budaya nasional, namanya Cagar Budaya Nasional kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Waduh, Nah. ini apaan nih, Bu? Nah, jadi kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini kan salah satu kawasan cagar budaya peninggalan masa Kerajaan Melayu kuno ya di Nusantara gitu. Nah, ini kan saya sudah pernah kebetulan ke sana, cukup luas Mbak. Dan tinggalan-tinggalannya benda-benda cagar budaya, berikut juga candi-candi ya, bangunan struktur yang di sana itu cukup banyak. Waduh. Gitu. Dan ini sangat luar biasa. Harus digali ya, Bu ya. Iya, sebenarnya itu sudah dilakukan ya beberapa tahun yang lalu ya oleh tentunya arkeolog-arkeolog kita ya. Baik apa itu dulu Puslit Arkenas ataupun dulunya juga memang kita punya direktorat yang mengurus itu ya, karena nomenklatur kan beda-beda. Iya. Nah, sekarang ini adalah saatnya untuk menata kawasan ini gitu. Iya. Kenapa harus ditata? Ya, karena aspek pelindungan itu, aspek pelestarian maksudnya, aspek pelestarian itu kan terdiri dari pelindungan, pengembangan pemanfaatan, dan pembinaan. Maka di tahapan pelindungan, oke, kita sudah melakukan konservasinya, sudah melakukan pendataan dan lain-lain. Tapi di tahap pengembangan dan pemanfaatan, bagaimana kalau misalnya mau dimanfaatin kalau enggak? Tadi saya katakan harus ada zonasi gitu. Iya. Karena apa? Jangan nanti misalnya buat panggung persis di depan candi. Begitu ada konser, gedebam-gedebam rontok satu-satu candi. Tapi kan seru, Bu. Konsernya ngeliat candi. Boleh, tetapi tentu ada jarak yang harus Iya. diatur. Keberapa standar ukuran kebisingan ya. Maaf, bandok saya jatuh, Bu. Lanjut. Ya, jadi seberapa taraf kebisingan suara saya nggak tahu, tapi pastinya itu berapa apa namanya, saya lupa istilahnya. Nanti saya salah nyebut gara-gara saya error. Nah, itu kan harus harus terukur gitu. Bisa jangan-jangan kalau misalnya kita pakai sound yang 15.000 gitu langsung rontok, Merusak ya, Bu ya, batu. Nah itu jadi harus diatur gitu. Nah kemudian maka di dalam pengembangan penataan ini juga tentunya walaupun kedepannya adalah tentunya untuk dimanfaatkan seluas-luasnya untuk ilmu pengetahuan, apalagi untuk misalnya ekspresi kebudayaan dalam artian juga pariwisata di sana. Ini semuanya tentunya harus diatur. Kalaupun misalnya untuk ilmu pengetahuan gitu. Nah, seberapa seberapa jauh, seberapa luas kalau misalnya orang mau ikut nih dalam keterlibatan dalam konservasi gitu. Jadi kan ada yang memang berarti ya harus diatur. Nah, kemudian ekspedisi ini sendiri ngapain gitu.
kita dalam rangka penataan kawasan KCBN Muara Jambi ini kan harus tersosialisasi masyarakat. Jangan kita menata kawasannya, candinya nanti akan begitu megah dengan penataan lingkungannya atau kawasannya gitu. Tapi masyarakat di sekitar kita jadi penonton gitu. Tidak melibatkan gitu Tidak ya. melibatkan masyarakat atau komunitas sekitarnya. Jadi melalui ekspedisi ini kita sosialisasikan secara ilmu pengetahuan seluas-luasnya kepada siapapun mahasiswa, baik itu nggak mesti dari arkeologi aja Mbak gitu. Jadi kita melibatkan beberapa kampus di Indonesia termasuk saya nggak ingat detailnya, tetapi yang jelas mewakili Sumatera, mewakili ada Jawa, perwakilan ya kan, kampus-kampus dari tiap jadi mulai pulau dari gitu UI dan ya. UGM itu ada, kemudian juga dari Bali, Kalimantan, Waduh. gitu. Jadi ada Yang timur nggak ada, Bu? Ada saya. Ada. Nah itu, nah kemudian juga komunitas di sepanjang di Sungai Batanghari Sungai Batanghari ini sendiri yang termasuk di dalamnya punya kaitan tentunya dengan kawasan Cagar Budaya Jambi ini. Tersosialisasikan, kemudian juga masyarakat dilibatkan. Nah kalau masyarakat itu kan nggak mungkin langsung mengurus candinya Mbak. Makanya apa yang mereka bisa terlibat? Mereka bisa dilibatkan dalam pelestarian objek pemajuan kebudayaannya. OPK-nya ya. OPK-nya. Tadi tak bendanya itu. Iya, misalnya ada berbagai atraksi budaya yang memang bisa dilestarikan dalam rangka mendukung penataan kawasan tersebut. Jadi ketika ini nanti sudah dimanfaatkan ke depannya, dikembangkan gitu, masyarakat ikut terlibat. Kalau misalnya ada kemahiran tradisional di sekitar kawasan KCBN Muara Jambi ini sendiri, misalnya buat kerajinan apa, nah kan jadi souvenir pendukung dari oleh-oleh ketika orang berkunjung ke KCBN Muara Jambi. Kalau misalnya ada seni pertunjukan, ya itu yang akan dipentaskan di situ. Gitu juga makanan yang disajikan harus khas daerah situ ya, gitu. harusnya. Walaupun ya boleh saja, ini bukan tidak boleh gitu. Tapi jangan sampai misalnya orang datang ke Muara Jambi pengen makan, yang ada misalnya ayam penyet. Ayam penyet Itu merakyat Bu. Di seluruh Indonesia ada ayam penyet. Apa sih misalnya ada ikan apa itu yang di Jambi seperti itu gitu, atau mungkin di Jambi terkenal juga dengan empek-empek. Selain di Palembang ya itu harus hadir di setiap biar ada lihat, kegiatan iya. di KCBN tersebut. Biar lihat bedanya pempek Jambi sama pempek Palembang gitu ya Bu ya. Gitu. Luar biasa sekali nih. Ekspedisi Sungai Batanghari ini bulan Juli ini ya Bu Bulan ya. Juli kita akan mulai rencananya sih tanggal 11 Juli. 11 Juli. 11 Juli sampai nanti berakhir. Jadi itu dimulai dari, jadi Batanghari ini kan panjang banget Bu. Sungai terpanjang. Itu mau disusurin semuanya Bu. Nggak sanggup kita. Jadi mulai dari, jadi berkaitan dengan ini dimulai dari Dharmasraya. Dharmasraya itu di Provinsi Sumatera Barat Mbak. Wah, dari ujung sana sampai ke Jambi Itu di bawah. hulunya. Itu hulunya, kemudian melewati beberapa kecamatan, beberapa desa dan dilewatin kabupaten, sampailah di hulu akhirnya itu di Tanjung Jabung Timur. Waduh, Tanjab Tim. jauh banget. Jauh Bu. banget. Jadi makanya itu berlangsungnya dari 11 Juli sampai nanti terakhir di tanggal 20 Juli. Wah, Iya. 10 harian ya Bu ya. Iya, Semangat 10 buat hari. yang jalan Iya. ke sana. Nantinya banyak pengalaman yang nanti akan didapatkan. Iya, Kemudian pastinya. juga ada kegiatan-kegiatan yang nantinya mereka terlibat gitu, baik itu melakukan pendataan bersama tentang tinggalan-tinggalan cagar budaya yang masih ada, karena selain mungkin yang sudah terlihat, yang sudah pernah dikonservasi ya, itu beberapa candi-candi juga sebenarnya di sana itu masih banyak yang di dalam tanah loh Mbak. Itu nggak digali kan Bu waktu susur sungai ini? Nggak boleh gali boleh ya Bu ya. Tapi paling nggak ada berapa jumlah gundukan tanah yang bahasa itu disebut manapo gitu. Terus di dalamnya itu kemungkinan kan ada Sesuatu ya, ada tinggalan. tinggalan. Apakah yang ada di gundukan itu? Iya, nah itu kan seperti itu Mbak. Jadi nanti si peserta ini menemukan oh ternyata ada sekian jumlahnya, ada 100-an lebih gitu yang kemungkinan ini mengidentifikasi.
nggak boleh langsung digali. Siapa tahu kan. Nah, makanya ketika mereka mengidentifikasi, kemudian juga objek pemajuan kebudayaannya apa sih gitu, potensi-potensi budaya masyarakat aliran sungai ya. Biasanya masyarakat sungai itu punya budaya sendiri loh, budaya sungai. Budaya sungai. Itu apa yang pastinya semua ini dipetakan, didata kembali gitu, dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya ini rekomendasinya apa sebagai tulisan ya. Oh, mungkin harus ada suatu penelitian yang komprehensif gitu. Ya boleh, nanti tahun depan kita tindak lanjuti. Tahun depan berarti ada lagi. Bentuknya lain. Bentuknya lain. Nah, kemudian oh ini perlu disosialisasikan gitu. Ya, kita publikasi seluas-luasnya gitu. Publikasi berarti teman saya diajak Nah, nih Bu untuk mempublikasikan kan. Ngomong-ngomong Iya. tentang publikasi, Iya. Pelindungan Kebudayaan juga punya satu tim publikasi. Iya, keren-keren katanya orangnya Bu Iya, ya. begitulah adanya. Penampakannya saya sih cuma lihat 2 makhluk di sana. Jadi kita memang gini, salah satu upaya pelindungan yang terakhir tadi saya katakan adalah publikasi. Iya, gitu. betul. Publikasi ini penting karena kalau kita sudah melakukan misalnya pengamanan, penyelamatan, Pendataan gitu ya, Bu, ya. konservasi lagi. Terus kalau orang sendiri, masyarakat sendiri nggak tahu itu apa wujudnya, kenapa kok ada bangunan tersebut, kenapa kok ada benda tersebut, itu kan juga akan pesan-pesan itu tidak tersampaikan. Iya, disimpan sendiri. Bagaimana upaya pelestariannya ketika orang aja nggak paham gitu. Tapi publikasi inilah salah satu jalan menuju ke arah pelestarian. Iya betul, ujung tombaknya nih publikasi Betul. nih Bu nih, biar semua orang tahu, apa sih nih ada candi, orang-orang nggak ngerti candinya buat apa. Nah, publikasi itu juga kalau dulu kan harus ada buku, jurnal, majalah apalah gitu yang semuanya harus juga baca. Sekarang repot, Pak. Nanti kalau misalnya bawa buku yang berat-berat tuh ketinggalan sama trans. Buku gara bawa gitu kan. Lari-lari. Jadi tentunya publikasi yang kekinian dong. Iya. Jadi pakai pakai ini masing-masing ya, pakai gadget sendiri ya Bu ya, bisa langsung dibuka bisa gitu. baca, bisa nih lagi ngupdate apa nih pelindungan gitu Iya kan. Itu kan kayak gini nih Bu, ada acara Iya, podcast gini kan, podcast, itu termasuk ngobrol. publikasi. Iya betul, podcast ini juga salah satu publikasi ya di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, dan mudah-mudahan nantinya akan diisi juga dengan direktorat-direktorat yang lain untuk sebagai siar tentang kebudayaan dan apa yang kita lakukan. Karena masyarakat berhak tahu loh. Iya loh, kalau mereka nuntut, emang kerjanya apa sih gitu? Itu makanya penting ya. Walaupun ngobrolin seperti ini, tapi paling enggak saya sudah menyampaikan loh, kita sedang melakukan apa. Oh, ekspedisi batang hari. Iya, ada ini loh di sini. Selain itu juga ada sekolah lapangan. Wah, Di mana lagi Bu di sekolah? Muara Jambi juga. Ya ampun, banyak banget yang Muara Jambi nih. Ya ini kan tahun 2021 Mbak, tapi kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan tentunya daerah. Iya. Memang kebetulan karena memang pemerintah Republik Indonesia ya, Bapak Presiden Jokowi juga sudah langsung pergi loh ke Muara Jambi Mbak. Wah, konsernya sampai ke presiden nih, luar biasa. Makanya nih. kan ini ya jadi yang menjadi fokus kita dalam penataan KCBN ini, karena memang ini hal yang serius ya, sehingga untuk mendukung penataan ini kita perlu melakukan berbagai kegiatan, termasuk sebenarnya yang sekolah lapangan ini juga mendukung upaya penataan tersebut. Tetapi dengan cara apa? Kita ada ya Kemendikbud Ristek ini kan kita ada yang namanya Merdeka program, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, sekolah lapangannya juga termasuk untuk mendukung program Kampus Merdeka, pelibatan mahasiswa yang di luar jalur dari arkeologi yang berminat tentang kearkeologian, ya silakan bergabung gitu. Dari apa aja boleh Bu, bukan arkeologi aja. Bukan arkeologi. Kedokteran gitu, ekonomi. Oh, bisa. Bisa memang begitu. Bisa ya Bu ya. Bisa. Nah, karena di sana tentunya nanti teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa yang bergabung ini akan diajak
mengenali lebih jauh tentang apa sih konservasi, apa sih ilmu kearkeologian, bagaimana tentunya melakukan upaya-upaya pelindungan terhadap cagar budaya seperti itu, Mbak. Nah, kalau udah paham, nah itu balik lagi kita tahu arahnya pelestarian itu seperti apa. Jadi kita bisa melestarikan bersama-sama ya Bu, bersama-sama sama-sama paham. Nah, bukan hanya tentunya di Muara Jambi, tapi di lingkungan mereka sendiri. Wah, bisa abis mereka belajar, mereka kasih tahu ke teman-temannya, ternyata begini loh gitu. Nggak boleh loh sembarangan kamu coret-coret itu. Ada misalnya ada benteng ini ditulis supaya Partogi misalnya- Love Bang Eko gitu kan. Oh, nggak boleh vandalisme boleh. kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama si Siska gitu boleh. Boleh sih, boleh kalau Mas Siska. Ingat ya Partogi sama Siska. Masa Partogi sama Iya Bang Eko? Eko. Tapi kan namanya nggak jadi Bang Eko, nanti disensor gitu. Jadi, nah itu Mbak, kenapa? Jadi bukan masalah harus Muara Jambi aja, tapi semua cagar budaya ataupun masih yang belum ditetapkan itu kan objek diduga cagar budaya. Jadi walaupun masih belum ditetapkan, ketika kita udah tahu bahwa itu punya potensi bahwa itu adalah sebenarnya benda cagar budaya, ya sudah sedini mungkin isi masyarakat yang tinggal di sekitar situ yang melakukan penyelamatannya. Iya, jadi kita edukasi mereka juga kita gitu edukasi. ya Bu ya. Nanti tentunya ada pemerintah yang terlibat. Kalau misalnya masih di lokasi misalnya di kecamatan, di kabupaten maksudnya, ya berarti lapor dong dengan dinas yang ngurus kebudayaan Terkait di ya Bu ya. kabupaten. Jadi seperti itu. Jadi tahu langkah-langkah atau tindakan penyelamatannya. Iya. Seperti itu. Jadi jangan ya makanya walaupun mungkin lokasinya pada saat ini Muara Jambi, tapi tentunya pengetahuan ini adalah untuk semua masyarakat ya Bu. masyarakat. Wah, jadi begitu tuh sahabat budaya, informasi kebudayaannya aduh banyak banget hari ini dari Ibu Irini Dewanti, luar biasa sekali Ibu. Ibu karena waktu juga yang harus memisahkan kita, mohon maaf sekali. Semoga Ibu nggak kapok nanti kita undang kembali lagi ya Bu ya. Semoga Bu ya diundang lagi ya Bu. Iya Bu, sebelum saya closing nih, ada pesan sponsor Bu. Ibu disuruh quotes. Harus quotes ya Mbak Iya, ya? quotes pantun Bu. Saya ganti pantun aja. Boleh. Kan udah jadi ICH Ada nih yang Bu. bilang cakep nggak nih? Tolong bilang cakep Bang Saya Eko. bawa kopean dikit nih kayaknya. Boleh. Ada, saya juga bilang cakep nanti Bu. Oke deh. Saya ini pantun sebenarnya saya sudah ini kan. Saya oret-oret ketika saya saya baru pulang kemarin dari NTT, Mbak. Wah, aduh. Ente Salah Kupang. satu rangkaian kegiatan jalur rempah, tapi itu direktorat Pengembangan lain ya Bu ya. Iya. Iya. Pantunnya Terus pantunnya tolong bilang cakep ya. Please. Oke. Ayo Bu. Ke NTT tiba kemarin. Cakep. Udah. Oke. Mau diulang lagi nggak Bu? Soalnya mereka shock. Diudahin nggak tahu sama Ibu. Sengaja. Kata mereka serius banget pengen dengernya. Begitu doang. Padahal saya nggak. Bukan pantun ternyata Pak Ibu, gimana nih? Ya, oke. Ulang ya. Kita ulangin ya. Iya, ulang Bu. Iya. Ke NTT tiba kemarin. Cakep. Tenun ikat, alami bahannya. Cakep. Kalau ente mau dianggap keren, Cakep. Gimana tuh? Bu? pahami dan giat pelajari budaya. Nah, gitu sahabat budaya, pahami budaya. Nah, terus sahabat budaya akhirnya kita sudah sampai di ujung acara ya. Nanti apakah saya akan kembali lagi di sini atau akan ada podcaster lainnya yang menggantikan saya? Kata siapa? Kata budaya Bu. Oh, iya. Iya. Nah, dari tadi ini bandok saya nih bergerak-gerak mulu, mohon maaf ya sahabat budaya. Kayak ini ya saya ya, apa yang di Star Wars, Obi-Wan. Jangan ketawa Bapak Eko, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang di belakang layar, bisanya di belakang layar aja nih menjurumuskan saya. Ini pesan sponsornya dari Bapak Eko dan Bapak Partogi nih. Katanya untuk follow Instagram, Twitter, dan Facebooknya Lindungi Budaya. Nanti ada di sini kan ya. Terus nanti selain follow itu juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan juga TikTok. Aduh, aku nggak main TikTok padahal, tapi disuruh begini-gini. Itu apa ya?
budaya tuh happy loh Mbak, Iya, membahagiakan. membahagiakan. TikTok kan juga apalagi mengenai budaya tuh itu ini banget, kena banget. Iya. Begini-gini katanya tadi disuruh kan TikTok, saya nggak ngerti. Kalau jangan gini-gini gerakan sama. Oh, ada TikTok gerakan sama, nanti kita bikin viral ya Bu ya. Iya. Kita bikin YouTube. Nah, terus udah gitu jangan lupa subscribe YouTube channel Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Jangan lupa dipencet belnya supaya tahu kabar-kabar terkini dari kebudayaan Indonesia ya. Iya. Jangan lupa kita akan kembali lagi di podcast lainnya di mana Bu? Kata budaya, Kata kata siapa? siapa? Jangan lagi bantu saya.